ada yang ngikutin, ada suara-suara yang lain lah, macam-macam lah, ada suara angklung lah, tapi kami saling diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast Jejak Malam. Ya. Pada segmen kali ini kita bakal ngebawain satu buah cerita ya. Ya. Jadi cerita ini tentang apa nih? Tentang pendakian Gunung Lawu yang kemarin dirimu sudah ngetek sama Bang Ilyas, tapi video ini kita remake lagi karena Bang Ilyas kemarin ngomongnya Agak gugup ya. sama terlalu cepat lah gitu. Oke, buat teman-teman yang kepengen ceritanya kami bawakan, bisa langsung aja kirimkan ke alamat email Jejak Malam atau di nomor WA yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi. Iya. Dan juga emailnya bisa dikirim di jejak4malam@gmail.com. Nanti di sini ada sama nomor WA yang juga ada di sini. Setelah kalian mau ngirim dari mana? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Iya. Oke, ini gimana nih cerita tentang pendakian Gunung Lawu dari Bang Ilyas ya? Iya, Bang Ilyas. Jadi sebelum kita masuk ke dalam cerita dari pendakian Gunung Lawu yang dilakukan oleh Bang Ilyas, sebelumnya teman-teman yang pengen berbagi cerita juga nih di area sekitaran Batam, bisa langsung kontak aja kami di WA atau di email juga bisa, yang tadi udah tertera di belakang. Kami bisa nyamperin kalian dimanapun kalian berada, asal kalian di Batam. Iya. Ya, kita bakal bikin podcast di daerah kalian. Kalau memang itu betul-betul ceritanya real, nyata yang kalian alami, tidak dibuat-buat dari kita ini. Udahlah, kita langsung masuk ke dalam videonya tentang Bang Ilyas. Nah, pendakian Gunung Lawu yang dilakukan oleh Bang Ilyas ini ketika dia itu masih bersekolah di salah satu sekolah yang ada di Magelang. Nah, Bang Ilyas ini asalnya dari Sumatera Barat ya. Dia mendaki Gunung Lawu ini sebenarnya rencananya itu dia tuh berempat mendaki Gunung Lawu tersebut. Tapi di hari H ketika mau berangkat, ternyata mereka tuh mendapatkan satu kendala, yaitu nggak ada kendaraan Jar. Nggak ada kendaraan untuk pergi berangkat berempat. Yang ada tuh cuma satu motor, ya nggak mungkin tarik 4 ya kan. Tapi karena keinginan Bang Ilyas ini yang betul-betul pengen mendaki Gunung Lawu, akhirnya dia tuh maksain lah pergi ke sana berdua aja sama kawannya. Kita sebut aja nama kawannya Bang Ilyas ini namanya Rinto. Nah, pergilah mereka berdua dari daerah Magelang menuju ke kaki Gunung Lawu, itu tepatnya di Karanganyar. Nah, mereka berangkat di pukul 6 sore atau habis maghrib, sampainya di kaki Gunung Lawu itu di Karanganyar itu sekitar jam 9 malaman itu Jar. Nah, di sembari perjalanan tadi dia tuh ngomong kalau Bang Ilyas ini sebenarnya punya kenalan di daerah situ. Nah, mereka tuh coba lah buat mampir ke rumah kawannya Bang Ilyas ini. Nah, sampainya mereka di sana, ternyata untungnya kawannya Bang Ilyas yang berada di atau bertempat tinggal di kaki-kaki Gunung Lawu ini ternyata ada di rumah aja. Nyampe lah di rumah, disambutlah mereka seperti tamu seperti biasa kan. Ngobrol-ngobrol, ditanya kalian mau ngapain, mau mendaki Gunung Lawu nih berdua gitu ya kan. Nah, Bang Ilyas nyeletuk lah, ngomong kalau mau nggak ikut gitu kan, biar kita mendaki bertiga gitu ya kan. Ternyata si kawannya bilang maulah gitu ikut dan segala macam. Terus kita sebut aja namanya Bang Dewo ya, yang ikut sama si dia ini yang tinggal di kaki-kaki Gunung Lawu. Akhirnya Bang Dewo ini izin lah sama mereka buat masuk ke dalam sambil packing lah. Tiba-tiba kedengar suara dobrakan pintu yang cukup keras Jar. Dar dari dalam itu kan. Nah, si Bang Ilyas sama Bang Rinto yang tadi di luar ini saling pandang-pandang. Kenapa nih kok di dalam ada suara dobrakan pintu nih kan? Nah, akhirnya pas si Bang Dewo ini keluar, nanya, suara apa sih itu? Kok gitu kan? Enggak, suara angin dari belakang, karena ada yang kencang katanya gitu kan. Oh ya udahlah kalau gitu kan. Akhirnya berangkatlah mereka ke Cemoro Sewu. Itu Cemoro Sewu itu nama base campnya aja ya. Ke Cemoro Sewu itu di jam
12 malam. Nah mereka nih mendakinya tektok jar. Jadi naik di hari itu juga, turun di hari itu juga. Nah kayak gitu. Nah berangkatlah mereka di jam 12 malam dari rumahnya Bang Dewo menuju ke Cemoro Sewu. Sampai di Cemoro Sewu itu sekitar jam setengah 1 malam, setengah subuh ya. Sampai di sana betapa kagetnya mereka, ramai kali orang yang pengen mendaki. Nah, satu males saking ramainya itu, akhirnya mereka berembuk untuk pindah ke Cemoro Kandang yang nggak terlalu jauh dari Cemoro Sewu. Berangkatlah mereka di titik itu juga ke Cemoro Kandang. Sampainya mereka di Cemoro Kandang, syukurnya di sana itu nggak terlalu banyak yang mau mendaki, sekitar 7 atau 8 regu lah, dan itu banyak orang juga. Satu regu itu ada yang 8 orang, ada yang 4 orang katanya, ada juga yang 7 orang, dan mereka ini cuma bertiga gitu kan. Nah sampainya di sana langsung registrasi lah mereka. Itu mereka sampai di sekitar jam setengah 2 malam. Nah registrasi dan segala macam. Nah si Bang Rinto ini bilang, kita istirahat dulu yuk kata gitu kan, aku nih udah kecapean gitu kan. Istirahat sebentar lah, mungkin nanti di jam 3 atau di jam 4 kita langsung naik. Ternyata bablas jar sampai subuh gitu kan. Kebangun lah Bang Ilyas ini pas azan subuh, terus dibangunin lah Rinto dan juga Dewo. Bangun sholat subuh dulu gitu kan, udah bablas ini kita gitu kan. Akhirnya mereka lakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh langsung mereka mendaki. Nah mendakilah mereka. Ini pendakian santai lah bilangnya, santai. Sampainya mereka di pos 1 itu di sekitar jam setengah 7 lah, setengah 7 pagi, dan itu posisinya udah terang kali. Karena ini kan di gunung ya kan Jar. Di gunung ini kan posisinya kan tinggi. Mau matahari itu nampaknya kita kalau di bawah masih rendah, padahal kalau di gunung kan udah sama mungkin kan. Udah terang kali lah di gunung. Nah lanjutlah mereka perjalanan sampai ke pos 2 aman-aman aja, ke pos 3 aman-aman aja, sampai ke pos 4 aman-aman aja. Jadi pendakian mereka ini terbilang santai. Tapi di dalam pendakian ini ada sedikit kekhawatiran dari Bang Ilyas. Bang Rinto ini sering kali ngeluh Jar. Sering kali ngeluh kalau dia kecapean lah, terus udah males banget lah mendaki gitu ya kan. Sebenarnya di Gunung Lawu yang ditahu Bang Ilyas itu tidak boleh mengeluh. Mungkin nggak di Gunung Lawu aja ya, di gunung-gunung lain juga gitu. Kita tuh kalau mendaki nggak boleh ngeluh, nggak boleh, ya pokoknya nggak boleh ngeluh capek lah gitu, karena perjalanan itu bakal terasa panjang kali gitu ya kan. Nah ternyata memang benar ya, perjalanan mereka tuh betul-betul panjang kali jamnya. Nah sampainya itu di pos 4 sekitar jam 11 siangan enggak lah, mungkin jam 11 siangan. Nah ketika mereka dari pos 4 menuju ke puncak Lawu ya, ini ada satu kejadian. Bang Dewo ini yang tadi kawannya Bang Ilyas yang tinggal di kaki Gunung Lawu, itu dia terpleset sampai kakinya itu terkilit ya. Nah setelah dari kejadian tersebut ditanya sama Bang Ilyas, nggak apa-apa kan Wo gitu kan, aman-aman aja kan, aman masih bisa lah berdiri dia. Sampai mereka di puncak Lawu itu sekitar jam 12 lewatan lah. Nah setelah dari foto-foto di puncak dan segala macam, akhirnya mereka mutusin buat turun aja di sekitar jam setengah 2 siang atau jam setengah 1 siang gitulah. Nah itu setelah dari kejadian kakinya Bang Dewo ini terkilir, disitulah mulai ada kejadian-kejadian ketika mereka turun. Inilah kejadian-kejadian horor barunya dimulai. Nah ketika mereka turun dari puncak menuju ke pos 4, itu sampainya mereka di pos 4 itu setengah 5 Jar. Waktunya itu sekitar 3 jam atau 2 jaman lebih. Sedangkan tadi pas dari pos 4 mereka naik ke puncak itu kurang lebih 1 jam atau 2 jaman. Ketika turun ini kondisinya Bang Dewo ini udah dipapah sama si Bang Ilyas, karena kondisinya kan terkilir kakinya kan. Terus sampainya di pos 4 mereka tuh istirahat lah. Pas lagi istirahat dan segala macam, si Bang Ilyas sama Bang Rinto ini terlibat cekcok Jar. Terlibat cekcok karena gara-gara Bang Dewo yang kakinya terkilir, perjalanan mereka tuh makin lambat. Nah terus tahu kan tadi kalau Bang Rinto nih ngeluh-ngeluh capek, ngeluh malas gitu kan. Gara-gara itu mungkin naiklah tensi emosinya sampai mereka tuh terlibat cekcok gitu kan. Udah kata Bang Ilyas, nggak ada yang perlu didebatin di sini, kata gitu kan. Nanti kita turun bareng-bareng gitu ya kan. Nah
setelah dari perdebatan tersebut itu di sekitar jam 5 sore mereka tuh mutusin buat turun lah setelah istirahat 30 menit yang tadi setengah 5 baru nyampe di pos 4. Di jam 5 itu mereka mutusin buat turun ke pos 3. Nah, ketika mereka turun dari pos 4 menuju pos 3 ini Jar, jadi jalurnya mereka ini agak sulit Jar, agak sedikit zigzag dan itu pun di tepi jurang. Nah, ketika itu Bang Ilyas ini sedang mapah Bang Dewo, karena Bang Dewo kan tadi kakinya itu terkilir kan. Nah, Bang Rinto ini jalannya cukup kencang Jar, sampai hampir meninggalkan mereka lah gitu kan. Terus Bang Ilyas ini sempat teriak sama Bang Rinto untuk pelankan jalanmu gitu kan. Toh pelan jalanmu, tungguin kami gitu kan. Entah Bang Rinto ini nggak kedengeran atau memang nggak ngedengerin, akhirnya mereka tuh ketinggalan Jar, dan mereka akhirnya berpisah. Nah, ketika itu hari ini udah mulai maghrib, sampailah mereka di sebuah batu. Itu sebenarnya batu itu nggak terlalu jauh sama pos 3, kata Bang Dewo gitu kan. Ini kita nggak jauh lagi dari pos 3 kata gitu kan. Ternyata pas nyampe di situ udah maghrib nih. Nah, Bang Ilyas ini bilang sama si Dewo buat sholat sebentar lah kata gitu kan. Akhirnya sholat lah Bang Ilyas ini di depan batu yang didudukin sama Bang Dewo. Nah, setelah selesai sholat, Bang Ilyas ini nengok sekeliling dan kondisinya itu udah betul-betul gelap Jar. Nah, akhirnya Bang Ilyas ini bilang pakai headlamp, dipakailah headlamp, terus si Bang Dewo ini juga pakai headlamp gitu kan. Nah, ketika itu si Bang Dewo ini ngomong, sebenarnya kita nggak boleh di sini kata gitu. Kalau kita bermalam di sini kita bisa tersesat kayak gitu. Terus Bang Ilyas ini bilang udah nggak apa-apa, diam aja gitu kan, berarti kita jalanin aja dulu. Karena kekhawatirannya akan tersesat itu Jar, Bang Ilyas nih naruh duit 20.000 itu di atas batu di tempat yang didudukin mereka. Nah, taruh duit 20.000 terus ditimpa lagi pakai batu, jaga-jaga ketika mereka tersesat, mereka tahu kalau mereka tuh masih di posisi itu Jar. Sebagai penanda lah gitu ya kan. Nyata bener Jar, hampir 30 menit atau 40 menit mereka tuh diputer-puterin dan jumpa batu itu hampir 4 kali. Yang sebenarnya kata Bang Dewo, ini sebenarnya kita nggak jauh lagi dari pos 3 kayak gitu kan. Sampai mereka duduk lagi di situ dan Bang Ilyas tuh ngambil lagi duit 20.000 tersebut. Mereka tuh baca-bacalah doa yang mereka bisa. Nah, setelah daripada itu sekitar jam 7.40 mereka itu mutusin buat bergerak lagi menuju ke pos 4 sampai ke pos 3. Ternyata sampainya mereka di pos 3 itu jam 8 malam. Nah, sampainya di pos 3 yang kiranya mereka Bang Rinto ini bakal nungguin mereka di sana, ternyata mereka nggak jumpa juga sama Bang Rinto ini. Nah, entah kemana kata si Ilyas Bang Rinto ini, entah dia udah turun duluan kayak sampai base camp atau nggak tahu gimana gitu ya kan. Tapi yang penting si Dewo ini harus turun dulu karena kondisinya kan lagi terkilir kan. Akhirnya mereka lanjutin lagi perjalanan, sampainya mereka di pos 2 itu sekitar jam 8:30 Jar. Jadi kurang lebih 30 menit perjalanan, lumayan cepat ini. Nah, sampainya di pos 2 ini mereka duduk sebentar, terus minum air, makan apa yang bisa lah, istirahat gitu kan. Nah, di selang-selang mereka nih sedang duduk-duduk minum air itu terdengar teriakan Jar, satu orang laki-laki dari balik semak-semak yang ada di depannya. Karena takut mereka ngedengar suara itu, akhirnya mereka lanjut lagi nih Jar, turun ke pos 1. Nah, ketika perjalanan menuju ke pos 1 ini mereka dengar suara gamelan. Jadi ketika mereka turun menuju ke pos 1 mereka tuh ngedengar suara gamelan, dan Bang Ilyas sama Bang Dewo ini benar-benar ngedengerin berdua-duanya. Mereka saling pandang-pandangan terus bilang, Bang Ilyas ini bilang udah hirauin aja gitu kan, kamu kan tahu sendiri kata gitu, udah hirauin aja. Iya. Akhirnya mereka fokus buat turun. Nah, tapi Bang Ilyas ini ngelihat sekeliling Jar, mantau situasi sampai akhirnya Bang Ilyas ini terpaku sama satu pohon. Nah, ketika itu pohon ini besar Jar. Bang Ilyas ini nengok lah kan, seperti kita ngeliat pohon-pohon pada umumnya, penasaran kan ngeliat ke atas kan. Jadi pas itu Bang Ilyas ini nengok ke atas pohon tersebut, ternyata pohon itu semakin dilihat tuh semakin tinggi Jar, kayak nggak ada ujungnya. Jadi pas Bang Ilyas tuh nengok pohon tersebut, pohon itu makin memanjang deh sampai tembus, dan dia lebih tinggi daripada pohon-pohon yang lain kan.
karena Bang Ilyas itu udah ngerasa mungkin aku kecapean gitu kan, udah dihirauin aja dan segala macam. Sampainya mereka di pos 1, duduk mereka sebentar dan terdengar lagi suara teriakan laki-laki Jar. Ketika mendengar suara teriakan laki-laki tersebut, dari balik semak-semak itu keluar Bang Rinto. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba keluar Bang Rinto dan mereka kaget gitu kan. Lah toh dari mana? Kata gitu kan. Aku dikejar sama Kun. Gila. Belum sempat lagi si Rinto ini ngomong, udah ditutup mulutnya sama Ilyas. Udah jangan terusin kata gitu kan. Di mana kamu? Kamu lihat mana tadi kata gitu kan. Aku tadi sebenarnya nungguin kalian kata gitu kan. Cuman tiba-tiba ketika aku duduk di batu yang ada di antara pos 4 sampai pos 3 yang tadi mereka kesesat, aku tuh digentayangin kata gitu. Dan dari situ aku lari melipir ke jurang kata gitu. Sampai akhirnya aku kesini kata gitu kan. Itu. Terus ya udah kalau kayak gitu. Akhirnya turunlah kita barengan gitu kan. Turunlah mereka sampai ke base camp. Sampai ke base camp, lanjutlah mereka ke rumahnya si Dewo karena nganterin si Dewo dulu kan. Ternyata orang tua si Dewo ini udah nungguin Jar. Tungguin. Oh kamu kemana kata gitu kan, gini-gini. Kok dari malam tadi nggak pulang-pulang, jam segini baru pulang kata gitu. Aku ndaki bu kata gitu. Nah si Dewo ini ngejawabnya kayak apa, judes gitu loh, kayak judes ya. Aku ndaki bu kata gitu kan. Loh kan udah dibilang jangan ngedaki wo kata gitu. Kan nggak baik malam ini ngedaki kata gitu kan. Terus kata si Dewo, ya udahlah yang penting aku udah di rumah kata gitu kan. Nah akhirnya si Dewo ini masuk Jar. Dewo masuk. Nah si Ilyas yang sama si Rinto ini itu duduk depan teras. Disediakanlah minuman sama ibunya dari Bang Dewo. Terus kita dibilang sama ibunya, kalian istirahat di sini dulu ya. Si Dewo udah tidur di dalam kayak gitu kan. Bu, terus ditanya sama Ilyas, si Dewo kok kayak gitu sih tadi kata gitu. Kenapa? Gak tahu. Padahal saya udah larang dia naik kata gitu kan. Tapi dia tetap naik sampai dia nendang pintu. Dengar nggak tadi pas aku bilang di awal kedengaran suara dobrakan itu? Ternyata si Dewo ini ngomong sama ibunya kalau dia mau mendaki tapi nggak dibolehin Jar. Tapi si Dewo ini marah, terus nendang pintu. Nah, terus yang tadi di pos 4 menuju ke puncak, dia kan sempat jatuh terkilir. Logika nggak kalau dia terkilir gara-gara nendang pintu tadi? Enggak juga sih. Karma maksudnya. Jadi dia tuh karma setelah apa ya, nggak ngubris ibunya lah soal dia jalan daki, akhirnya kena karma dia terkilir di gunung. Itu mungkin dari kejadian itulah apa ya, hal-hal yang mereka kejadian di gunung itu terjadi gitu. Berarti sampai situ aja. Ya itu. Mungkin cerita pada malam hari tentang pendakian Gunung Lawu dari Bang Ilyas cukup sampai sini aja ya dia. Jadi ada sedikit pesan lah. Ada sedikit pesan kalau buat kalian-kalian ya. Kalau ada orang tua yang ngelarang kalian buat pergi, kalau kalian izin sama orang tua itu orang tua tuh ngelarang jangan pergi, lebih baik jangan pergi lah. Karena orang tua tuh punya firasat yang kuat kali soal hal kayak gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bang Ilyas karena udah mengirimkan ceritanya yang udah kita remake nih ya. Udah kita remake. Buat teman-teman yang kepengen ceritanya kami bawakan lagi, silakan aja kirim ke link Gmail yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi atau di nomor WA. Cukup sekian aja dari kami pada malam hari ini. Saksikan terus video-video kami setelah tayangan yang satu ini.